Kepala Bidang Perikanan Darat, Kota Tasikmalaya, Jamaluddin Agustian, SIP, MP, membina kelompok ikan darat, kelompok budidaya ikan Pokdakan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, produktivitas perikanan darat, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan budidaya di wilayah Parakan Honje, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Daerah Indihiang, Parakan Honje. Ini berapa kelompok, Pak Kabid? Untuk Indihiang dalam program PLAK ini ada dua kelompok prioritas untuk produksi ikan. Ya. Untuk pembesaran nantinya tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan MBG. MPG ya Pak? Ya, jadi untuk protein ikan yang dari nila itu kan 57%. Ya. Itu sangat tinggi. Ya. Nah, kita produksi nila dengan tujuan 10 kecamatan, tiap kecamatan menghasilkan satu unggulan dari Pokdakan untuk produksi ikan nila Kota Tasikmalaya. Ya. Secara langsung, Kabid Perikanan Jamaluddin Agustian, SPMP, melaksanakan pembinaan mencakup beberapa aspek. Pembinaan ini bertujuan untuk mentransfer inovasi teknologi budidaya perikanan terapan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK, demonstrasi dan penyuluhan kepada pembudidaya ikan. Ini termasuk teknis budidaya yang efisien. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Perikanan dan Pertanian, Bidang Perikanan, dalam hal ini turut peran serta untuk mensukseskan program PLAK dan MBG. Makanan bergizi gratis yang melibatkan penyedia ikan sebagai salah satu sumber protein utama. Kelompok ikan darat air tawar yang umumnya direkomendasikan dan banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan program ini meliputi lele, nila, dan lainnya. Pak, Jumlah anggota terdapat 15 orang. 15 orang Pak 15 ya? orang. Ah, ini dalam kurun waktu berapa lama Pak ini bisa diangkat Pak untuk MPG? Untuk MBG pembesaran 3 bulan dari ukuran 1 kilo 60 ekor Ya. menjadi 1 kilo 1 ekor per kilo. Ya. Setelah diangkat Pak, secara teknisnya Pak, mata rantainya biar tidak terputus gimana Pak? Jadi dari mulai pembenihan nanti BPI menyiapkan benih dan para UPR unit pembenihan rakyat menyiapkan benih-benih unggulan nila yang terdapat di Kota Tasikmalaya, mau itu nila nirwana, mau black prima. Nah, nanti para pembesar pembudidaya ikan untuk membesarkan ikan nila dari ukuran 40 atau 60 ekor per kilo dibesarkan menjadi 3 sampai 1 ekor per kilo. Itu memakan waktu 3 bulan. Nah, kita dengan membagi ritme tiap kelompok supaya per hari bisa panen untuk pemenuhan dapur-dapur MBG. Dan proyeksi ada beberapa kelompok yang sudah optimal pembesarannya yang terdapat di Kota Tasikmalaya adalah 5 kelompok besar yang sudah produksinya di atas 9 ton per bulan. Jadi tidak terputus Pak ya? Ya, insya Allah nantinya setiap dapur yang membutuhkan tidak akan terputus produksi Kota Tasikmalaya. Oke. Oh. Jadi sekarang ada bidang perikanan, insya Allah siap membina para pembudidaya untuk kesejahteraan warga petani pembudidaya ikan Kota Tasikmalaya, yang mudah-mudahan produksinya bisa meningkat, mensejahterakan perekonomian warga pembudidaya, juga dirasakan langsung oleh warga masyarakat Kota Tasikmalaya, terutama untuk pemenuhan dapur MBG. Ya, itu. Nama saya Kemal, ya di kelompoknya Black Prima Berkah, ya sebagai anggota. ya. Oke Bapak, dengan adanya interaksi dari Dinas Pertanian atau Dinas Perikanan memperhatikan keberlangsungan perikanan, menurut Bapak gimana Pak? Ya mudah-mudahan
makin lancar untuk kedepannya, karena sementara ini kalau pihak perikanan BBI belum turun, jadi agak ada kendala masalah pemasaran. Itu aja, mudah-mudahan ada solusinya dengan Oke. BBI. Dengan kehadirannya dinas perikanan Pak di kalangan kelompok perikanan, gimana Pak? Itu Sangat bermanfaat Pak. bermanfaat sekali karena arahannya, penyuluhannya ini udah sepintas, ya udah ini agak mending daripada apa tuh istilahnya otodidak lah. Kalau ini sudah panen gitu Pak ya, tidak akan dijual ke mana-mana lagi Pak. Ya mudah-mudahan. Kok mudah-mudahan Pak? Bukan mudah-mudahan, ya istilahnya harganya sesuai dengan yang diharapkan. Oh, berarti harga. Ya. Oke. Gimana Pak Kabid? Katanya harga Pak Kabid. Untuk harga kita ngikuti pasar yang sementara masih fluktuatif. Ya. Untuk per hari ini pasar menjual itu di harga 28 sampai 30. Tapi dari petani masih diambil dari kolam itu dari harga antara 23 sampai 25 per kilo dari kolam. Jenis ikan apa itu Pak? Jenis ikan nila. Ikan nila. Oke. Ikan nila menjadi pilihan menu baru di beberapa daerah untuk program MBG karena nilai ekonomis dan kemudahan budidayanya. Ikan ini kaya akan vitamin A dan mudah diolah menjadi berbagai menu. Ketersediaan lokal yang tinggi dan kemudahan budidaya di air tawar. Kandungan gizi, protein, vitamin yang tinggi penting untuk mengatasi malnutrisi dan stunting. Nilai ekonomis dan dukungan terhadap ekonomi sirkuler, UMKM dan nelayan lokal. Pemilahan jenis ikan ini membantu memastikan program MBG dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi perikanan lokal. 2 kintal sampai 3 kintal. Nah, ini 4 kintal. Ya, Pak Kabid, dalam sehari Pak Kabid untuk kerja lapangan memantau para pelaku ikan tawar, berapa titik Pak? Setiap hari Pak? Setiap lapangan? hari kita diusahakan minimal 5. Hari ini kita target 6 kelompok untuk pendataan, terus monitoring evaluasi produksi pokdakan yang kita bina untuk pemenuhan pasar Kota Tasik, terus pasar tetangga juga Kabupaten Tasik, Ciamis, sama Banjar. Permohonannya sudah tersedia lah pasar-pasar untuk ngambil langsung ke pokdakan dan para petani binaan kita. Para pokdakan memang sudah berkomitmen Pak untuk menyalurkan hasil panennya ke BBI atau ke pemerintah Pak. Nah, pokdakan untuk program PLAK ini produksi ikannya nanti kita serap untuk pemenuhan dapur-dapur MBG untuk memenuhi protein dari ikan yang proteinnya sudah kita lab. Hasil untuk protein ikan nila ini di atas 57%. Oke, siap. Iya, selamat siang Bapak. Bisa diperkenalkan nama Bapak dan jabatan Bapak di kelompok ini. Silakan Pak. Nama saya ya terlihat sebagai ketua kelompok Pokdakan. Pokdakan apa Pak namanya? Belik Prima. Oke. Inilah. Berdirinya sudah berapa tahun? Sekitar 3-4 tahun. 4 tahun. Oke. Dengan harapan kunjungan dari Dinas Pertanian bidang perikanan Pak, apa yang diharapkan oleh kelompok ini? Silakan Pak. Kelompok ini untuk kedepannya bisa berkembang untuk swadaya warga, untuk kesejahteraan warga gitu. Ya warga. Oke. Tapi dengan kehadirannya Dinas Pertanian, apakah ada komitmen dari kelompok sendiri bahwa penjualannya akan untuk MBG?
udah komitmen sama dari perikanan sama petani untuk ke MBG penjualannya. Oke. Siap. Ada tambahan lain? Bapak dari mana? Ada yang lain? Ya udah tadi. Udah? Bapak? Udah, siap. Hamanya hama delek, Pak. Jadi di Nalarva dalam satu paket itu tersisa berapa, kira-kira berapa kilo atau berapa? Ya sekitar lihat kondisi ini 50%, nah. Oh, dari satu paket itu 50% yang jadi itu, Pak ya? Disebabkan karena hama apa? Ya, ada itu ikan gabus. Ikan gabus. Ya. Tapi tidak mencoba untuk dikuras gitu, Pak? Itu udah dikuras, bersih. Ternyata tetap aja. Ada lagi. Oh, alami. Iya. Kalau misalkan ada pengurangan gini, Bapak dan kelompok suka laporan ke dinas pertanian atau perikanan, Pak? Ya udah, cuman harus ada solusinya ya penataan dalam kolam sendiri. Penataannya seperti gimana, Pak? Ya harus bersih, harus pinggir-pinggirnya ditemuk sampai ke bawah. Secara keseluruhan. Udah diajukan, Pak? Ya itu mah belum. Oh belum, oke. Untuk operasional ini perikanan aja. Oke. Pembina atau pembina kelompok perikanan? Ya. Bagaimana Ibu? Statement Ibu, langkah Ibu? Berharap kelompok bisa maju ya Pak ya, melaksanakan usaha budidaya secara rutin dan berkesinambungan untuk lebih akhirnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Jadi dibutuhkan motivasi yang sungguh-sungguh ya Pak, keuletan dari tiap anggota harus punya rasa tanggung jawab untuk bisa lebih meningkatkan produksi dan memajukan kelompok khususnya bidang perikanan. Ya. Makasih Bu. Oh iya, nama Ibu, jabatan Ibu apa? Nama saya Nina Mardiana, jabatan sebagai penyuluh perikanan yang megang wilayah Kecamatan Indihiyang Pak ya. Iya, oke. Makasih Bu.